Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anakku dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak ucapkan semoga Anda semua tetap diberi limpahan rezeki, umur yang panjang dan kesehatan. Jangan lupa jika berkenan tonton video-video pembelajaran dari Bapak terus, serta jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Bapak ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Anak-anakku sekalian, pada video berikut ini, insya Allah Bapak akan membahas tentang hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro di dalam ilmu tajwid dibagi menjadi tiga hukum bacaan. Yang pertama ro tafkhim, yang kedua ro tarqiq, yang ketiga ro bisa dibaca tafkhim atau bisa juga dibaca tarqiq. Anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan jelaskan satu persatu. Ro tafkhim. Apa itu tafkhim? Tafkhim artinya ro yang dibaca tebal. Ro dibaca tebal atau tafkhim artinya ketika membunyikan ro secara tebal. Bunyi ro seolah-olah memenuhi seluruh rongga mulut, ya. Jadi membacanya jelas ro gitu ya. Nah, membaca ro dengan suara tebal harus diusahakan jelas ya, gemuk ya. Jadi pangkal lidah, ada pangkal lidah yaitu ujung lidah itu naik ya, bisa naik gitu. Dan ro dibaca tafkhim ini apabila memenuhi kriteria atau syarat ya. Yaitu ada beberapa kondisi ro dibaca tafkhim. Pertama, ro berharokat fathah ya, atau fathatain. Ini lambangnya seperti ini. Fathah itu baris satu di atas, lalu ro berbaris fathatain. Nah ini yang dua barisnya di atas. Lalu ro dibaca tafkhim apabila berharokat domah. Ro-nya berharokat domah, di atas ro itu ada domah, lambangnya seperti ini, atau berharokat domatain, lambangnya seperti ini, ada dua ini, double, seperti angka 69. Lalu ro sukun itu ro mati, namun harus didahului oleh huruf yang mana huruf itu di atasnya ada tanda fathah, ya. Jadi ada lambang fathah ya. Lalu ro sukun didahului domah. Jadi ada ro sukun terus sebelumnya ada huruf yang berbaris atau berharokah sukun. Nah, ini seperti ini. Ya. Nanti akan dirinci satu persatu contoh-contohnya. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan coba jelaskan. Tadi ada beberapa kondisi dibaca tafkhim, yaitu apabila ada huruf yang berbaris ro berharokat fathah. Ini lambangnya begini, ro berharokat fathatain seperti ini, atau ro berharokat domah ini seperti ini, atau ro berharokat domatain. Nampaknya cukup jelas seperti ini. Nah, sekarang ro berharokat sukun. Nah, ini tandanya seperti ini. Kemudian didahului oleh domah. Ro berharokat sukun didahului oleh fathah. Nah, sekarang yang keempat, dibaca tafhim apabila ro sukun didahului kasroh bukan asli atau aridah. Ya. Nah, di sini ro sukun didahului kasroh aridah. Kasroh aridah adalah bukan asli. Itu bisa terjadi pada kalimat atau kata fi'il amar. Contohnya irji'u. Nah, ini
fi'il amar ya, atau irji'u. Irji'u itu fi'il amar, lalu ketika ada sambungan dengan huruf fa jadi farji'u. Jadi kalimat irji'u ini menjadi farji'u. Jadi alifnya atau hamzahnya seolah-olah diwasolkan jadi hilang gitu. Padahal kalau dibaca ini asalnya farji'u ya, awalnya irji'u, karena ini disambung dengan huruf fa, maka hamzah ini menjadi seolah-olah hilang. Jadi suaranya jadi farji'u. Nah, ini dibaca tebal juga ro seperti ini. Jadi farji'u, farji'u. Nah, asalnya ini irji'u kan, irji'u. Tapi ketika ada sambungan dengan huruf fa, maka ini diwasolkan. Terjadilah wasol. Wasol itu disambung menjadi farji'u. Nah, sekarang setelah Bapak terangkan ro tafkhim, ya, Bapak akan jelaskan satu persatu tentang ro dibaca tarkik. Ya, apa itu tarkik? Tarkik artinya tipis. Ketika mengucapkan huruf ro pada tarkik ini, bibir atau mulut sedikit mundur, ya, sedikit mundur. Jadi ro-nya tipis dibacanya. Ro dibaca tipis akan terjadi apabila menghadapi kondisi 4 hal ya. Pertama, ro berharokat kasroh. Ini ya, kasroh itu baris di bawah ya. Nanti pengucapannya akan Bapak berikan contohnya ya. Yang kedua, setelah berharokat kasroh juga berharokat kasrotain. Nah, ini double ya. Lambangnya seperti ini. Contohnya di sini ada lafi khusrin ya, atau karimun. Mengucapkan ro di sini tipis ya. Jangan kari, jangan seperti itu, tapi karimun, lafi khusrin atau lafi khusr, bidurrin, bidurrin ya. Atau ini fir'auna. Jadi mengucapkan ro-nya tipis aja. Fir'auna. Jangan nah, jangan terlalu tebal ya. Babashirhum. Ini juga sama ya. Ro tipis. Anak-anakku sekalian, sekarang ro sukun. Nah, ini ro sukun itu tandanya sukun seperti ini ya. Apabila ada ro sukun, yaitu ro sukun namun didahului oleh harokat kasroh seperti ini. Ini kasroh asli, bukan huruf isti'la ya. Huruf isti'la nanti akan Bapak terangkan, di sini ada ya. Nah, ini huruf kasroh asli ya. Huruf kasroh asli. Contohnya fir'auna ini ya. Nah, fir'auna ini adalah huruf kasroh asli. Fir'auna babashirhum fakabbir ya, fakabbir. Jadi mengucapkan ro-nya tipis aja. Fa'anzir ya. Nah, yang ketiga, ro berbaris hidup. Ro-nya hidup, ada barisnya gitu ya. Jadi di sini ada penjelasannya, akan dibaca tarkik yaitu bila ro berbaris didahului oleh ya mati ya. Ro didahului oleh ya mati. Contohnya di sini bisa dilihat yaitu qadirun ya, atau khabirun atau khabir, khairun, khair ya. Ini membacanya tipis ro-nya. Kabir, sa'irun, harirun. Ya, jadi jangan ditebalkan membunyikan ro-nya. Nah, itu. Jadi ada beberapa kondisi ro dibaca tarkik. Sekarang hukum bacaan ro yang terakhir yaitu boleh dibaca tarkik ataupun tafkhim. Jadi boleh anak-anak memilih salah satunya saja.
yaitu huruf ro dibaca tarkik atau tafkhim, ya, tarkik atau tafhim. Apabila ro mati, ya, tanda mati adalah seperti ini. Ro mati didahului huruf berbaris kasroh. Jadi ketika menemukan ro mati didahului huruf kasroh, yaitu baris di bawah seperti ini. Lalu ketentuannya setelah itu didahului atau menghadapi huruf isti'la. Huruf isti'la yaitu ada beberapa macam, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam huruf, ya. Huruf isti'la dikenal dalam ilmu tajwid, yaitu kha, shad, dhad, ghain, ta, qaf, dha. Dha, ya. Nah, huruf-huruf ini supaya anak-anak mudah menghafalnya dikumpulkan dalam kalimat khussa dhaghtin qid. Khussa dhaghtin qid, ya. Jadi kha, shad, dha, ghain, ta, qaf, dha, ya. Nah, contohnya adalah kalimat labil mirsad. Membaca labil mirsad, ro ini boleh dibaca tipis atau boleh juga tebal. Jadi tergantung kepada enaknya saja kita membacanya. Mau ditipiskan boleh atau mau ditebalkan. Kalau ditipiskan menjadi labil mirsad. Kalau tebal berarti membacanya labil mirsad. Kemudian ini firsad. Nah, boleh fir, jelas ya, firsad atau firsad. Nah, tipis. Ini juga qirtasun, boleh dibaca qir, jelas ro-nya, atau kir, ya, tipis, qirtasun atau qirtas. Lalu ini firqatun atau firqah, boleh dibaca ro-nya tebal, firqah, kan terdengar jelas sekali ya, atau firqah. Kemudian ini istirdha. Ro-nya jelas, membaca ro-nya boleh dibaca jelas, boleh dibaca tipis ro-nya, istirdha. Kenapa demikian? Karena dalam ketentuannya seperti yang Bapak tadi terangkan, yaitu apabila ro sukun. Nah, ini ro sukun, lalu sebelumnya berbaris kasroh. Pada huruf-hurufnya sebelumnya berbaris kasroh. Bisa diperhatikan ini, ro sukun berbaris kasroh. Ini juga ro sukun berbaris kasroh sebelumnya. Lalu pada labil mirsad ini juga sama, ro sukun berbaris kasroh. Pada kalimat qirtasun, ro sukun sebelumnya berbaris kasroh, huruf ko-nya. Lalu setelahnya, dalam ketentuan berikutnya adalah setelah ro berbaris sukun lalu didahului oleh kasroh, sesudahnya adalah huruf isti'la. Nah, ini so kan termasuk salah satu huruf isti'la seperti ini. So, ya. Firsad. So ini huruf isti'la, ya. Ini juga qaf termasuk huruf isti'la. Lalu ini dhad, ya, dhad ini termasuk juga huruf isti'la, ya. Nah, pada kalimat qirtasun kira-kira huruf istilahnya yang mana? Iya, yang termasuk huruf isti'la pada kalimat qirtasun yaitu huruf to. Nah, huruf isti'la juga. Ini juga huruf shad, huruf isti'la. Nah, barangkali demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bisa anak-anak fahami dan bisa anak-anak mengerti, ya. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan dari Bapak sekitar hukum bacaan ro, yaitu dibagi menjadi 3 macam itu, ya. Tafhim, boleh tebal, boleh dibaca ro menjadi tipis, boleh dipilih di antara keduanya. Anak-anak sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di video lainnya
nanti anak-anak akan Bapak beri beberapa soal untuk pendalaman materi. Mudah-mudahan pada pertemuan di video kali ini kita sama-sama mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.